Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai perkuliahan hari ini, alangkah baiknya kita membacakan Al-Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, hari ini kita lanjut ke materi selanjutnya mengenai penjadwalan atau manajemen proyek. Manajemen merupakan suatu proses terpadu di mana individu-individu sebagai bagian dari organisasi dilibatkan untuk melakukan proses perencanaan, pengorganisasian, serta menjalankan dan mengendalikan aktivitas-aktivitas produksi yang kesemuanya diarahkan pada sasaran yang telah ditetapkan. Sementara itu, proyek merupakan suatu usaha yang kompleks, tidak rutin, dibatasi oleh waktu, anggaran, resource, dan spesifikasi yang telah dirancang untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Lalu, apa itu manajemen proyek? Manajemen proyek merupakan suatu proses kegiatan untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi yang dimiliki perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu dalam waktu dan sumber daya tertentu. Selanjutnya, jenis-jenis proyek. Yang pertama, proyek engineering konstruksi. Proyek engineering konstruksi ini pada umumnya aktivitas yang dilakukan adalah mengenai pengkajian kelayakan, mengenai desain engineering, pengadaan, dan konstruksi. Kemudian yang kedua, proyek engineering manufacture meliputi seluruh kegiatan yang bersifat untuk menghasilkan produk baru. Kemudian yang ketiga, proyek pelayanan manajemen. Proyek pelayanan manajemen ini merancang sistem informasi manajemen, merancang program efisiensi dan penghematan, diversifikasi, penggabungan, dan pengambil alihan, serta memberikan bantuan emergensi untuk daerah yang terkena musibah, serta merancang strategi untuk mengurangi kriminalitas dan penggunaan obat-obat terlarang. Kemudian, yang keempat, proyek penelitian dan pengembangan. Proyek penelitian dan pengembangan ini melakukan penelitian dan pengembangan suatu produk tertentu. Kemudian yang kelima, proyek kapital. Proyek kapital biasanya digunakan oleh sebuah badan usaha atau pemerintah, misalnya pembebasan lahan atau tanah, serta menyiapkan lahan dan pembelian material-material. Manajemen proyek itu membutuhkan sistem perencanaan, penjadwalan, dan pengawasan yang berbeda-beda dengan manajemen kegiatan produksi barang dan jasa yang berulang. Manajemen proyek terdiri dari 3 fase. Yang pertama, fase perencanaan. Fase perencanaan ini mencakup penentuan sasaran, pendefinisian proyek, pengorganisasian tim. Kemudian, yang kedua, penjadwalan. Pada fase penjadwalan ini menghubungkan orang, uang, dan bahan untuk aktivitas khusus dan menghubungkan setiap aktivitas satu dengan aktivitas yang lainnya. Kemudian fase ketiga yaitu pengendalian. Pengendalian ini mengawasi sumber daya, biaya kualitas, dan anggaran, serta merevisi dan merubah rencana dan mengelola kembali sumber daya agar dapat memenuhi kebutuhan waktu serta biaya. Selanjutnya, teknik manajemen proyek ini ada 2,
PER dan CPM. PER dan CPM ini dikembangkan pada tahun 1950-an. Tujuannya adalah untuk membantu para manajer melakukan penjadwalan, pemantauan, serta pengendalian proyek-proyek besar dan kompleks. PER dan CPM secara mendasar adalah sama. Kedua istilah tersebut dapat digunakan dan saling dapat dipertukarkan tanpa perbedaan konsep dasarnya. Istilah yang lebih umum digunakan adalah PER. Ini dia. Silakan Ananda baca dan Ananda pahami. Kerangka kerja PER, silakan Ananda baca dan Ananda pahami. Selanjutnya kita masuk ke hitungan. Sebelumnya, nanti dalam hitungan tersebut kita akan mencari waktu kritis atau jalur kritis. Sebelum mencari jalur kritis, tentu kita harus tahu dulu apa itu jalur kritis. Jalur kritis merupakan jalur yang memiliki umur terpanjang dari semua jalur yang dimulai dari peristiwa awal hingga peristiwa akhir. Berarti yang jalur yang terpanjang. Kemudian ini PER menggunakan 3 estimasi waktu, ada waktu optimis, realistis, dan pesimistis. Ini rumusnya, waktu kegiatan, ini rumusnya, waktu kegiatan yang diharapkan atau dalam kurung ET sama dengan A tambah 4 kali M tambah B bagi 6. 4 dan 6 ini udah ketentuan, jadi tidak berubah-ubah. Nanti yang berubah itu di soal adalah A, M, B. Jadi 4 dan 6 ini tidak berubah, tetap. Sementara yang berubah cuma A, M, B, tergantung di soalnya saja nanti. Kita masuk contoh soal pertama, di mana yang dicari adalah tentukanlah waktu yang diharapkan atau ET. Berarti yang harus kita cari ini adalah ET. Cari ET dari A sampai ke K. Rumus ET sudah ada di slide sebelumnya. Silahkan Ananda cari dulu ET ini dari A sampai ke K. Ini jawaban dari soal sebelumnya. Misalnya, kalau ada yang ragu, Ibu contohkan satu saja bagaimana kita mencari ET A. Kita bikinkan rumus dulu. ET A sama dengan A tambah 4 kali M tambah B bagi 6. Karena dia yang kita cari itu ETA, berarti masukkan nilai A ini untuk kegiatan A. Berarti 1 ditambah 4 kan tetap, udah Ibu bilang di slide sebelumnya, 4 dan 6 ini tetap. Dikali M, masukkan nilai M dari kegiatan A karena kita mencari ETA. Berarti kali 1 tambah B, masukkan nilai B karena kegiatan A. 1 dibagi 6. Jadi 1 tambah 4 tambah 1 bagi 6. Berarti 6 per 6. 4-nya 1. Pindahkan 1 ini ke dalam kolom ETA. Begitu juga untuk mencari ETB. Kalau ETB berarti masukkan nilai A, berarti 3 ditambah 4 dikali 6 ditambah 8 dibagi 6. Tinggal mengganti nilai A, M, B-nya saja. Selebihnya 4 dan 6 ini tetap. Lalu begitu dari C sampai K, begitu seterusnya cara pengerjaan. Kalau sudah
dapat sampai K, kita cari lagi jaring-jaring. Ini lagi. Cara bikin jaring-jaring ini sudah Ibu jelaskan juga pada pertemuan sebelumnya mengenai strategi tata letak. Patokan kita membuat jaring-jaring ini kan kolom pertama dan kedua. Makanya Ibu wanti-wanti pada pertemuan sebelumnya Ananda harus paham dulu bagaimana cara bikin jaring-jaring, karena jaring-jaring ini akan berhubungan nanti dengan manajemen proyek ini. Lalu kalau udah Ananda bikin jaring-jaring, setelah bikin jaring-jaring lalu masuk ke jalur alternatif. Jalur alternatif ini selalu dimulai dari A dan berakhiran di K. Lalu nanti yang terakhir baru ini jalur kritis. Silakan Ananda pahami. Untuk contoh soal kedua, silakan Ananda cari sendiri, di mana soal kedua ini agak berbeda sedikit dengan soal pertama. Soal kedua ini tidak diketahui nilai A, M, B. Jadi, Ananda cuma membuat jaring-jaring dan tentukan jalur alternatif baru jalur kritis. Tidak perlu lagi mencari nilai A, M, B-nya. Sekian perkuliahan kita hari ini. Marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.